Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara sekalian, ada juga zikir yang kita baca setelah melaksanakan sholat, ya, salat wajib. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bertasbih setiap selesai sholat wajib sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, bertakbir sebanyak 33 kali, dan melengkapi 100 mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tiada sekutu baginya kerajaan dan baginya segala puji, dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka kesalahan-kesalahannya diampuni walaupun seperti buih di lautan. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi setelah sholat kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Jadi itu jumlahnya 99 kali, karena masing-masing 33 kali. Kemudian kita cukupkan 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 1 kali sehingga cukup 100. Ini akan memberikan satu keutamaan, ya, sehingga dosa-dosa kita akan diampuni, ya, walaupun sebanyak buih di lautan. Itu dalam hadis. Saudara sekalian, tentu banyak sekali keutamaan, keistimewaan, dan kemuliaan zikir ini, ya. Hadis lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, artinya, kami sedang berada di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, apakah seseorang di antara kalian tidak sanggup mendapatkan 1000 kebaikan perharinya? Seseorang dari orang-orang yang duduk bersama beliau bertanya, bagaimana dia mendapatkan 1000 kebaikan? Nabi SAW menjawab, bertasbih sebanyak 100 kali, maka ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 keburukan. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi bertasbih, ya, mensucikan Allah, menyebut subhanallah, subhanallah wa bihamdi, ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, ini bertasbih, ya, bertasbih di sore dan petang. Jadi saudara sekalian, kalau kita membaca tasbih 100 kali, kita akan mendapatkan kebaikan 1000. Kalau kita baca pagi petang, ya, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di pagi dan petang. Saudara sekalian, masih banyak zikir yang sangat mulia yang perlu kita amalkan, ya. Salah satunya dari riwayat Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggalkannya di pagi hari selepas salat subuh, saat dia ada di tempat salatnya. Kemudian di waktu duha beliau kembali kepadanya dan dia masih tetap duduk. Nabi kemudian bersabda, kamu masih dalam keadaan sebagaimana tadi aku meninggalkanmu? Dia menjawab, ya. Nabi bersabda, sungguh aku akan mengucapkan sesudahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang seandainya ditimbang dengan apa yang kamu baca sejak tadi pagi, niscaya ia mengimbanginya. Bacaan itu adalah Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa rida nafsi wa sinata arsy wa midada kalimati
Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa sinata arsi wa bidada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa sinata arsi wa bidada kalimati. Ini adalah 4 kalimat yang sangat mulia. Subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah, segala puji baginya. Adada khalqi, sebanyak jumlah makhluknya. Warida nafsi, sejauh ridho darinya. Wasinata arsi, seberat timbangan arasnya. Wamidada kalimati, dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Ini sangat penting sekali untuk kita hafal dan kita amalkan setiap hari. Saudara sekalian, hadis lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Jadi saudara sekalian, tentu banyak sekali riwayat-riwayat keutamaan kalimat-kalimat zikir ini. Ya, intinya kita yang memilih dan kita melanggengkan ucapan-ucapan zikir itu dalam kehidupan kita, ya, setiap saat. Jadi kita berzikirnya setiap saat, sebanyak-banyaknya. Dan kita berzikir minimal pagi dan petang, ya, pagi dan petang, dan itu ada disebut dalam Al-Quran. Kemudian kita juga berzikir setiap saat, pada saat kita mau ke kantor, ya, dalam perjalanan lagi bawa kendaraan, ya, kita berzikir, ya, pada saat kita duduk-duduk menunggu, ya, kita berzikir. Jadi zikir ini adalah gaya hidup kita. Selain sebagai cara kita menyebut dan mengingat Allah, ini juga adalah makanan rohani kita. Orang yang berzikir itu jiwanya akan tenang, jiwanya akan bahagia, jiwanya akan lapang, ya. Sehingga hati kita ini selalu damai, selalu bahagia. Nah, saudara sekalian, yang terakhir, ya, ada juga disebut dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan orang yang berzikir, mengingat dan menyebut Tuhannya, dan orang yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Diriwayatkan oleh Bukhari. Orang yang berzikir seperti orang yang hidup, bisa melakukan berbagai aktivitas, dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang mati, ya, tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, bisa dibayangkan kalau seseorang sudah jiwanya kering, jiwanya mati, hatinya kering, hatinya mati, ya, dia tidak bisa melakukan lagi apa-apa. Kalaupun dia melakukan sesuatu, maka itu keluar dari nilai-nilai yang seharusnya. Kenapa? Karena hatinya kotor, hatinya tertutup, hatinya mati, sehingga dia melakukan keburukan, melakukan kemungkaran. Tapi orang yang selalu berzikir, hatinya hidup, sehingga dia melakukan banyak kebaikan, melakukan banyak amal-amal saleh, melakukan amal ibadah. Nah, orang yang berzikir seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati. Itulah perbedaan derajat antara orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir. Demikian, semoga barokah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.